Monumen Kapal Selam Surabaya atau yang akrab disapa Mount Kassel bukan sekedar tugu biasa. Ini adalah KRI Pasopati 410, kapal selam sungguhan yang pernah mengarungi lautan dan membela kedaulatan negara. Dibangun dengan panjang 76,6 meter dan bobot 1.300 ton, monumen ini menjadi saksi bisu keperkasaan armada laut tentara kita. Kini, ia berdiri megah di pusat kota Surabaya, mengajak kita semua untuk menyelami sejarah dan mengenal lebih dekat kehidupan para pahlawan di kedalaman samudra. Oke, pertama-tama boleh kenalan nggak Mas ini dengan Mas siapa? Mas Panji. Tujuannya didirikan Monumen Kapal Selam itu untuk wisata edukasi di generasi selanjutnya, di generasi sekarang Kak. Jadi dibangun monumen itu karena untuk tempat edukasi. Gitu. Jadi biar tetap terjaga ya ke generasi gimana nilai-nilai juang yang ada di sini gitu ya Mas. Jadi ini adalah kapal selam yang memiliki sejarah besar di Indonesia Kak. Kenapa seperti itu? Karena ini adalah bukti nyata pembebasan Irian Barat Kak. Jadi kapal selam ini dulu ikut serta di pembebasan Irian Barat atau perang Trikora dulu. Untuk generasi yang sekarang ini menurut saya Yang datang ke sini? Iya, agak kurang sih Kak. Tapi mereka mau belajar Kak tentang sejarahnya kapal selam ini. Kalau itu untuk sekarang Kak ya, agak berkurang sih Kak. Jangan lupain sejarah Kak, karena itu nilai-nilai penting bagi generasi yang akan datang atau yang sekarang Kak. Itu paling penting soalnya sejarah Kak. Gitu. Lalu kami juga mendapat kesempatan untuk mewawancarai TNI Angkatan Laut yang bertugas di Monumen Kapal Selam, yaitu Pak Sukarman. Sebelumnya dengan Bapak Sukarman ya? Iya. Jadi kalau rasa bela negara itu menurut sudut pandang TNI saya, ya kita harus punya bahasanya kalau di militer mungkin NKRI harga mati, dan kita harus ada rasa cinta tanah air dan rela berkorban ya. Kalau sampai hanya teriak-teriak cinta tanah air tapi tidak mau berkorban, berarti kan bullshit ya Mas ya. Harus sama-sama ya, harus berimbang itu ya Mas ya. Pertama, dengan adanya monumen kapal selam, itu monumen kapal selam ini memang kan wahana edukasi yang sangat bernilai sejarah. Dengan kunjungan teman-teman di sini, kami harapkan nanti bisa timbul tadi ada rasa cinta tanah air ya. Memang kapal ini sejarahnya kan dulu untuk pembebasan Irian Barat, untuk perjuangan ya Mas ya. Sebenarnya generasi mudanya bagus-bagus, cuma memang generasi muda sedikit banyak itu perlu pendampingan ya Mas ya. Saya tidak menjelekkan sekarang, mohon maaf, pengaruh pergaulan sangat luar biasa ya. Iya betul, setuju. Istilahnya di jalan tuh banyak arak-arakan. Rata-rata kan generasi muda. Iya. Begitu sudah kumpul orang banyak, biasanya anarkis yang terjadi ya. Ya itu perlu diarahkan. Kalau memang orang senang, mohon maaf, senang bela diri ya salurkan ke jalur bela diri yang bagus ya. Nanti pasti negara bangsa ini berada di bawah pimpinan para generasi muda ini ya. Tidak mungkin yang tua terus ya. Iya. Kita harapkan generasi muda yang sekarang itu nanti tumbuh rasa cinta tanah air dan rela berkorban. Otomatis kalau dia sudah ada rasa cinta tanah air dan rela berkorban, nanti harapan kami ya tadi munculnya NKRI harga mati ya. Karena mohon maaf, sekarang masih banyak, mungkin kita tidak menuduh orang-orang kita yang di tingkat atas itu, mohon maaf, intinya masih memikirkan kelompoknya ya.
Ya jangan sampai ada yang memikirkan kelompoknya, nanti akhirnya masyarakat luas yang jadi tumbalnya. Ya kita harapkan ngapunten jenengan ini punya rasa cinta tanah air sampean sebagai warga negara Indonesia, ya bagaimana bisa membangun negara ini supaya lebih maju dan rakyatnya sejahtera. Ya kalau kita masih mindsetnya hanya memikirkan perut sendiri, ya Mbak, ya kan otomatis dia akan mengesampingkan kebutuhan orang banyak juga, ya terutama mohon maaf masyarakat atau rakyatnya. Kita harapkan ya nanti untuk sampean-sampean generasi mendatang itu tadi punya rasa cinta tanah air. Kalau orang cinta tanah air otomatis akan cinta terhadap rakyatnya, ya. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.